Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah analisis kombinatorik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang basic counting principle. Mungkin di Matdis sudah ada ya, kita sudah semuanya pasti sudah belajar tentang apa itu basic counting principle. Namun di sini kita akan lebih mempelajari dari mana sih asalnya prinsip-prinsip yang kita tahu selama ini. Kan biasanya kita pakai aja nih kalau misalkan prinsip perkalian tuh dari mana gitu ya, terus prinsip penjumlahan dari mana gitu kan. Lalu misalkan kita tahu juga kalau misalkan permutasi kombinasi itu dari mana sih, gimana sih pembuktiannya gitu. Nah di sini tuh lebih ke menganalisis tentang basic counting prinsipnya. Kalau misalkan menghitung kejadian-kejadian atau menghitung kemungkinan-kemungkinan dengan basic counting principle sudah kita pelajari waktu di matematika diskrit kan, semuanya pasti sudah belajar. Nah, tujuan dari mengulang tentang basic counting principle di analisis kombinatorika adalah yang pertama, kalian tahu dari mana gitu ya, tahu asal asal prinsip prinsip-prinsip atau teorema atau nilai yang biasa kita gunakan gitu, misalkan seperti kombinasi itu NK gitu ya, dalam kurung CNK gitu. Nah itu tuh apa sih, kenapa, dari mana gitu ya, nilai yang sering kita pakai gitu ya, yang sering digunakan. Oke, nah yang kedua adalah untuk agar kita mengetahui nanti ketika kita sudah belajar combinatorial proof, jadi kita tahu kapan menggunakan prinsip penjumlahan, kapan menggunakan prinsip ini apa namanya, prinsip ada penjumlahan perkalian, kapan menggunakan bijektif, kapan menggunakan kombinasi permutasi untuk mendukung di kombinatorial proof, khususnya di pendukung apa namanya, identitas ya, ketika kita membuktikan kesamaan dua buah apa namanya, dua buah persamaan. Jadi kita kesamaan nanti kita akan membuktikan dengan kombinatorial proof. Berarti di sini mendukung kombinatorial proof. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Oke, kita mulai ke prinsip penjumlahan yang pertama. Prinsip dari basic counting principle yang pertama. Yang pertama adalah prinsip penjumlahan. Nah, prinsip penjumlahan itu ketika matis mungkin bunyinya seperti ini ya. Ini saya ambil dari bukunya Rosen, Diskrit Matematik, yang menjadi buku acuan dari mata kuliah matematika diskrit. Di sana berbunyi seperti ini untuk prinsip penjumlahan. Jadi jika sebuah tugas atau sebuah kejadian biasanya itu dapat dilakukan dengan dua himpunan kali, in one of n1 way, dengan n1 cara atau dengan n2 cara gitu ya, maka dan tidak ada irisan antara dan himpunan dari set of n1 cara itu dia sama sekali tidak sama dengan n2 cara gitu ya, maka terdapat n1 plus n2 cara untuk melakukan tugas tersebut, seperti itu. Oke, mungkin kalau misalkan di sini mungkin kurang familiar dengan tas gitu ya, dengan kejadian. Contohnya gini, ketika misalkan contoh-contoh dari prinsip penjumlahan dipakainya di mana? Ketika kita ingin berapa banyaknya cara memilih gitu ya, atau berapa banyaknya cara memilih laki-laki gitu. Nah, misalkan saya ingin memilih satu orang, contohnya misalkan dari n orang gitu ya. Ini kita memakai kombinasi dulu, tapi intinya prinsip penjumlahan. Nanti kombinasinya pasti sudah dipelajari di matdis, tapi kita akan jelaskan kemudian dari mana nilai kombinasi tersebut ya. Nah, misalkan saya ingin memilih satu orang dari namanya dari n orang kan, dari n orang kelompok atau dalam suatu kelas ada n orang gitu, saya ingin memilih satu orang gitu ya contohnya. Nah, di kelas itu ada kak laki-laki n orang gitu ya, itu terdiri dari kak laki-laki, berarti sisanya ada n min k perempuan gitu ya. Nah, banyaknya cara mengambil
satu orang dari N itu bisa seperti ini kan, bisa adalah ketika saya pilih N1 langsung saja secara acak saya ambil dia, kita ambil N1 orang gitu ya, atau bisa juga kita menjadikan dia himpunan yang saling lepas, dia laki-laki atau dia perempuan kan, berarti kita satu kita ngambil satu orang dari laki-laki atau satu orang dari perempuan. N min K di sini berarti perempuannya ya. Ntar saya hapus dulu. Salah, N min K. Berarti di sini adalah N min K 1 gitu ya. Jadi ini adalah cara yang sama. Jadi seperti ini. Nah, di sini yang dimaksud kejadian di sini, nah kejadian itu adalah seperti ini. Atau tugas gitu ya, tugasnya saya ingin memilih satu dari N orang gitu ya tugasnya ya. Oke. Nah ada satu cara atau kombinasi satu cara untuk memilih satu orang tersebut, yaitu laki-laki atau cara perempuan, dan tidak ada nih ini kata kuncinya adalah tidak ada irisan, tidak ada dari sini himpunan laki-laki dan himpunan perempuan ini yang anggotanya sama, betul kan? Secara biologis ya, anggotanya sama. Nah, berarti banyaknya cara adalah ini. K dan N min K gitu ya. Kalau misalkan kita tulis ini kan sudah jelas ya. N sama dengan K ditambah N min K. Atau ini kalau K di sini N1 yang di atas, N min K di sini dia N2 gitu ya. Intinya si task ini adalah kejadian atau perintah. Perintahnya tadi adalah memilih satu dari N orang gitu ya perintahnya. Nah, ini adalah kejadian yang saling lepas. Nah, sekarang kita lihat asal muasal kenapa sum rule ini bisa digunakan di kombinatorika. Nah, asal muasalnya sum rule ini adalah dia dari teori himpunan. Jadi kita punya dari teori himpunan seperti ini. Ini mungkin bentuk aslinya dari ini sudah ditranslate atau sudah disesuaikan dengan kebutuhan di kombinatorik ya. Nah, di sini ini adalah asal prinsipnya dari teori himpunan. Yang ini yang atas. Dia bunyinya seperti apa? Bunyinya adalah kalau kita punya S himpunan berhingga di sini, kita punya S himpunan berhingga gitu, set ya. Nah, set itu dapat dipartisi ke dalam S1 sampai SK partisi yang membentuk himpunan saling lepas. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, saya punya S, ini himpunan S, lalu saya partisi menjadi, contohnya menjadi 5 dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini S1, S2, S3, S4, S5. Nah, dia saling lepas gitu ya. Dan gabungannya membentuk S. Jadi tidak ada lagi selain S1, S2, S3, S4, S5 ini yang di luar dari S ini gitu ya. Nah, ini prinsip penjumlahan. Ini notasinya sembarang dua subhimpunan atau sembarang dua himpunan bagian, dia irisannya adalah himpunan kosong, dia tidak ada irisan di sini. Nah, lalu penjumlah atau gabungannya dia sama dengan S. Maka katanya banyaknya S itu dia akan sama dengan banyaknya S1 ditambah S2 dan seterusnya sampai SK gitu. Ini adalah prinsip dari penjumlahan. Nah, kenapa ini teori himpunan ini bisa digunakan atau bisa diinterpretasikan secara kombinatorik atau digunakan secara kombinatorik dengan seperti tadi kejadian misalkan memilih satu orang dari N orang seperti ini. Nah, karena memang secara premis mungkin udah belajar logika kan, jika maka, nah di kalimat jika itu premis ya. Nah, secara mungkin kalau misalkan ketika SD diketahui gitu ya. Nah, diketahui di premisnya itu adalah memenuhi. Premis yang pertama mengatakan bahwa S itu harus himpunan berhingga. Nah, syarat dari kombinatorika atau objek dari kombinatorika itu sendiri kita tahu kan bahwa kemarin saya bahas di pengantar analisis kombinatorika, dia adalah struktur diskrit. Nah, himpunan berhingga itu ya isinya adalah diskrit, himpunan diskrit. Kenapa begitu? Mungkin kalau misalkan ada yang ingat, mungkin yang sudah belajar analisis real, apa sih yang dikatakan himpunan berhingga atau finite set? Mungkin di bukunya Bartel mengatakan bahwa dia countable dan denumerable. Apa itu countable? Dia dapat dihitung, dan denumerable dapat dihitungnya dia, pokoknya kalau secara
saya takut salah istilah countable dan enumerable artinya, tapi intinya si himpunan ini dapat dihitung, dan kalau kita hitung semuanya dia selesai gitu ya, dihitung sampai selesai, finish counting gitu ya, dihitung sampai selesai. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan saya mengatakan bahwa himpunan bilangan real itu himpunan berhingga, salah kan? Yang pertama adalah dia, kalau kita hitung dia tidak selesai karena dia sampai tak hingga. Yang kedua, kita tidak dapat menghitungnya. Misalkan dari antara 0 dan 1 aja, kita nggak tahu berapa banyak bilangan-bilangan antara 0 dan 1. Ketika kita milih 0, lalu kita pilih setengah, antara 0 dan setengah dia ada bilangan lagi. Kalau kita di antara 0 dan setengah kita pilih seperempat, antara 0 seperempat ada bilangan lagi. Jadi dia saking padatnya dia tidak dapat dihitung. Nah, sekarang selanjutnya kalau kita pilih bilangan asli gitu ya, dia bilangan asli dapat dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kita nggak akan pernah selesai ngitung bilangan asli. Ketika kita udah ngitung sampai 1.000.000, masih ada 1.000.001 gitu ya. Ketika kita hitung sampai 1.000.001, masih ada 1.000.000, masih ada 2 juta, masih ada 1.000.000.000 dan selanjutnya gitu ya. Nah, jadi bilangan asli pun tidak berhingga gitu ya, tapi dia tak hingga. Nah, tapi bilangan asli itu discrete, tapi infinite gimana ya, agak bingung. Pokoknya intinya karena di sini dia adalah himpunan discrete berhingga gitu. Oke, saya tuliskan. Nah, himpunan discrete, struktur discrete ada yang berhingga, ada yang tak hingga. Tapi yang discrete itu dia dapat dihitung intinya. Ada yang seperti bilangan asli dia discrete tapi tidak berhingga karena dia kalau kita hitung tidak selesai gitu ya. Nah, di sini adalah finite discrete atau discrete berhingga. Nah, contoh-contoh yang apa saja sih hal-hal yang discrete atau yang berhingga itu? Contohnya seperti tadi, kejadian gitu ya. Banyaknya orang kan tadi kita hitung banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan di sini, atau kejadian gitu ya. Kejadian itu adalah bagian yang discrete, betul? Ketika kita memilih banyaknya orang, atau ketika di graf mungkin ketika kita memilih banyaknya sisi atau banyaknya titik, itu adalah bagian dari discrete itu sendiri ya. Kita jadi semua hal yang merupakan himpunan berhingga dapat digunakan prinsip penjumlahan asalkan premis-premis lainnya terpenuhi. Nah, premis lainnya itu apa? Dia bisa dipartisi menjadi beberapa himpunan bagian. Di sini dalam saya tulisnya sebagai K. Lalu dia membentuk himpunan saling lepas dan gabungannya membentuk si himpunan yang awal tadi membentuk S. Gitu ya. Nah, sekarang mulai paham kan maksudnya ini? Dari sini kita bisa secara umumnya seperti ini. Jadi prinsip penjumlahan itu yang biasa kita gunakan di matematika diskrit, dia berasal dari teori himpunan yang bunyinya seperti ini. Oke.